Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AAF TV Official. Sebelum kita lanjut, mohon support kami dengan cara like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Menghafalkan Al-Quran menurut jumhur ulama hukumnya adalah fardu kifayah atas seluruh umat Islam sebagaimana penegasan Al-Jurjani dalam Asy-Syafi. Al-Juwaini menjelaskan hal ini dengan mengatakan, bahwa maksudnya kemutawatiran bagi para penghafal Al-Quran tidak boleh terputus, sehingga Al-Quran terjaga dari penggantian dan pengubahan. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai mukjizat, tapi juga rahmat dan obat penawar bagi muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah dalam Al-Isra 82. Bahwa apabila seorang mukmin mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ia memperoleh manfaat darinya dan menghafal serta mengingat makna yang dikandungnya. Berikut ini akan kami sampaikan keutamaan menghafal Al-Quran yang perlu diketahui setiap muslim. Tonton video ini hingga akhir agar Anda tidak sesat. 1. Orang istimewa bagi Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia." Kemudian Anas bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Yaitu ahli Quran. Orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mereka adalah keluarga Allah, dan orang-orang yang istimewa bagi Allah." 2. Ditempatkan di surga paling tinggi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di akhirat nanti para ahli Al-Quran diperintahkan, bacalah dan naiklah ke surga. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggalmu di surga berdasarkan ayat paling akhir yang engkau baca." 3. Orang yang arif di surga. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para pembaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang arif di antara penghuni surga." 4. Hati penghafal Al-Quran tidak disiksa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran." 5. Lebih berhak menjadi imam dalam sholat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang menjadi imam dalam sholat suatu kaum, hendaknya yang paling pandai membaca Al-Quran." 6. Disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang ahli Quran atau penghafal Al-Quran akan disayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatukan dua orang dari orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu liang lahat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Dari mereka berdua siapakah paling banyak hafal Al-Quran?" Apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahat. 7. Memberikan syafaat kepada keluarga. Orang yang menghafal Al-Quran kelak akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada keluarganya. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya, di mana mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka." 8. Penghafal Al-Quran akan memakai mahkota kehormatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang hafal Al-Quran, pada hari kiamat nanti akan datang dan Al-Quran akan berkata, 'Wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru.' Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, 'Wahai Tuhan, tambahlah pakaiannya.' Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran lalu berkata lagi, 'Wahai Tuhan, redailah dia.' Maka kepadanya dikatakan, 'Bacalah dan naiklah.' Dan untuk setiap ayat, ia diberi tambahan 1 kebajikan. 9. Bekal paling baik.
Dari Jabir bin Nufair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal darinya, yaitu Al-Quran." 10. Orang tua dapat pahala khusus jika anaknya penghafal Al-Quran. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, "Apakah Anda mengenalku?" Penghafal tadi menjawab, "Saya tidak mengenal kamu." Al-Quran berkata, "Saya adalah kawanmu, Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya. Dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan." Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya, dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi 2 pakaian baru lagi bagus, yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, "Kenapa kami diberi dengan pakaian begini?" Kemudian dijawab, "Karena anakmu hafal Al-Quran." Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, "Bacalah dan naiklah ke tingkat surga dan kamar-kamarnya." Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan. 11. Menempati tingkatan tertinggi di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Demikianlah keutamaan dan keistimewaan penghafal Al-Quran, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Jika Anda tidak mampu menghafal Al-Quran, maka berpartisipasilah kepada proses maupun sarana serta media penghafal Al-Quran, karena pahala dan kebaikannya juga akan mengalir kepada Anda. Terima kasih telah hadir di channel kami, mohon support dengan menekan like, subscribe dan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru yang menarik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.